Nah, ini pertemuan ke-6 Islam dan Tamadun Melayu. Tadi sudah sampai pertemuan ke-5. Ini yang ke-6 bisa kita usahakan bisa tuntas sampai 6 hari ini. Pertemuan ke-6 yaitu ini share screen-nya sudah Bapak share. Kerajaan Riau Lingga sebagai puncak tamadun Melayu. Jadi kebudayaan atau tamadun itu sama dengan kebudayaan. Jadi puncak tamadun Melayu itu sebenarnya berada pada kerajaan Riau Lingga tuh. Nah, kalau di Riau ya. Jadi tamadun Melayu, jadi kebudayaan Melayu Buddha Sriwijaya diawali dulu sebelum Melayu Islam ini. Jadi sejauh yang dapat ditelusuri, puncak pertama kejayaan tamadun Melayu terjadi sejak abad ke-7. Jadi 633 Masehi sampai dengan abad ke-14 1397 Masehi, yaitu pada masa Kemaharajaan Sriwijaya. Nah, jadi ini pada awal-awalnya ya di masa kerajaan Sriwijaya ini. Ini menurut Hong Yuanzi pada bukunya karangan tahun 93 jadi Yi Jing 635 Masehi sampai 713 Masehi yang di Indonesia lebih dikenal sebagai Itsing. Nah, ini terkenal ini dia berlayar dari Guangzhou atau Kanton menuju India dalam kapasitasnya sebagai pendeta agama Buddha. Jadi agama Buddha juga seperti itu. Penyebarnya juga berlayar menyebarkan agama ke berbagai pelosok dan penjuru dunia ya sama dengan Islam. Nah, ini agama Buddha ya disebarkan awal-awalnya. Kurang dari 20 hari beliau sampai di Sriwijaya yang waktu itu sudah menjadi pusat pengkajian ilmu agama Buddha di Asia Tenggara. Jadi sebenarnya Sriwijaya waktu itu sudah menjadi pusat kajian atau semacam perkembangan ilmu Buddha itu di Asia Tenggara ini. Di Sriwijaya lah selama lebih kurang setengah tahun Yijing belajar Sabda Widya atau bahasa Sanskerta. Nah, dia belajar dulu bahasa Sanskerta sebagai persiapan melanjutkan perjalanannya ke India. Setelah 13 tahun belajar di India, di Tamluk namanya, beliau kembali ke Sriwijaya dan menetap di sana selama 4 tahun, 686 sampai 689 untuk menyalin kitab-kitab suci agama Buddha. Setelah itu, beliau kembali ke negerinya, tetapi pada tahun yang sama ia datang kembali ke Sriwijaya dan menetap di sana. Disalinnya, jadi pusat-pusat ilmu yang ada di Sriwijaya itu eh, disalinnya. Jadi jangan jangan heran kita kalau memang sebuah negara itu memang mengutus seseorang ya terkadang ambil ilmu di sana ya kembali ke negaranya. Nah, ini tentang semasa Buddha. Lalu bagaimana ketika tamadun Melayu ya Islam Melaka. Jadi setelah kegemilangan dan kecemerlangan Sriwijaya meredup, otomatis ya pusat tamadun Melayu berpindah-pindah. Perpindahan itu mulai dari Bintan, Malaka, Johor, Bintan Lingga, dan Penyengat Indra Sakti. Jadi waktu itu ya kerajaan Melayu ya pusat kekuasaannya pindah-pindah ya. Antara abad ke-12 hingga abad ke-13 berdirilah kerajaan Melayu di Selat Malaka. Kerajaan Melayu tua ini dikenal dengan nama Kerajaan Bintan Temasi yang wilayah kekuasaannya meliputi Riau dan Semenanjung Tanah Melayu. Sesudah masa Bintan Temasi inilah termasuk pula Kerajaan Melaka pada abad ke-13. Jadi ada semasa itu meliputi kerajaannya sampai ke Riau. Nah, disitulah awal-awalnya tamadun melalui Islam Riau Lingga, Johor Pahang. Jadi sulit kita memisahkan
antara Melayu yang ada di Riau, Riau Kepulauan, Riau Lingga, Johor, Pahang. Itu sama dulunya. Jadi teraju kepemimpinan Melayu dilanjutkan oleh Putra Sultan Mahmud Shah I setelah Ayahanda Baginda mangkat di Kampar 1528 yang bergelar Sultan Alauddin Riyad Shah II. Baginda mendirikan negara Melayu baru yang pemerintahannya berpusat di Johor tahun 1530. Baginda pun berkali-kali berusaha untuk merebut kembali Melaka, tapi tetap tak berjaya. Jadi setelah dia mengatur kekuatan, nah, tak berhasil lagi merebut Melaka. Jadi juga kalau begitu di Johor ini dilakukan pembinaan pengembangan bahasa. Nah, inilah yang kita curigai cikal bakal bahasa Indonesia itu. Dan pengembangan bahasa, kesusastraan dan ilmu pengetahuan untuk menggantikan khasanah Malaka yang telah musnah. Di samping itu diterbitkan pula karya-karya baru, diantaranya karya tradisi Johor itu yang terkenal ialah Sejarah Melayu, Sualat Al-Salatin, nah, di Peraturan Segala Raja itu, di tulisan Tun Muhammad Sri Lanang yang bergelar Bendahara Paduka Raja. Di karya yang amat masyhur ini mulai ditulis di Johor tahun 1535, selesai pada 1021 bersama dengan 13, 16, 12 di Lingga. Selain itu juga ditulis peringatan sejarah negeri Johor diperkirakan pada 1750-an. Maka di sini sudah tergambar bahasa Indonesia ya mungkin ya. Nah, karena di sini di Johor inilah dilakukan pengembangan bahasa. Nah, di materi kita ini sudah bisa kita dapat gambarkan pengembangan bahasa dan kesusastraan itu di Johor. Lalu mengapa bahasa Indonesia itu ya bahasa Melayu? Ya bisa jadi pengaruh itu yang besar. Dan oleh beberapa ahli menyatakan bahasa Melayu itu berasal dari Riau. Nah, Riau Kepulauan. Nah, bisa-bisa saja memang antara Johor kita dengan Riau Kepri, Bintan, segala macam, ya kita berdekatan. Ya bisa-bisa saja memang pengembangannya dari asal muasalnya memang dari Melayu Riau. Karena yang paling logika pengembangan bahasa dan yang lain-lain kesusastraan itu pasti harus ada pusat pemerintahannya. Dan tercatat di sini pengembangan bahasa itu di Johor. Nah, jadi ada kemungkinan memang bahasa Indonesia yang ada sekarang bisa-bisa saja pengembangannya dulu dari Johor. Tapi dalam sejarah Indonesia kita tidak bilang bahasa Indonesia berasal dari Johor, tapi Melayu dari Melayu Riau. Nah, itu banyak oleh ahli-ahli seperti itu. Ya logika saja Johor dengan Melayu ya dengan Riau berdekatan. Tapi di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan silakan. Ini udah materi ke-6 ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini umpamanya kalau ibaratnya pusat kerajaan Melayu gitu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Eh, Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Pertanyaan saya adalah, apakah kerajaan Melayu masih ada? Nah, jadi begini, kalau kan di Malaysia, nah, di sini Riau Lingga, ya sekarang ya nggak ada lagi. Kalau yang kecil-kecilnya Siak, nah, kan ada kerajaan Siak kan? Pengaruh kerajaan Siak itu, informasi yang Bapak dapat itu sampai ke perbatasan dengan Sumatera Utara di Bagan Batu itu. Maka dulu kalau kita di Rohil itu arahnya ke kerajaan Siak.
waktu semasa itu ya, di semasa ya semasa itulah. Jadi menjadikan kerajaan Melayu Lingga itu sebagai eh, pusat dulu puncak tamadun Melayu, ya itu peran Sultan Mahmud Riyad Shah. Nah, ini nanti sultannya itu yang paling berperan sehingga tamadun Melayu mempunyai sejarah panjang dan masih berterusan ya sampai sekarang. Oke. Kalau ini peradaban Melayu itu mempunyai wilayah geografis yang luas yaitu sebuah wilayah samudra ya berwujud tamadun maritim. Jadi peradaban Melayu merupakan satu-satunya itu tamadun maritim di dunia. Jadi ini itu ada karangan dari Abdullah Hasan tahun 2010. Dengan demikian, walaupun terdapat pusat tamadun Melayu dalam sejarahnya yang panjang, pada hakikatnya ia adalah sebuah tamadun yang sama dengan sebuah kesinambungan. Jadi tamadun Melayu dialami oleh manusia yang mengongsi himpunan memori yang sama yaitu orang Melayu. Tamadun Melayu bertumbuh, berkembang dan maju dalam kestabilan politik yang lama dan berterusan yang dinaungi oleh perundang-undangan dan budaya yang kompleks. Nah, jadi seperti ini. Kalau umpamanya mahasiswa stay arido mau skripsi umpamanya, kalau kita memang menarik dan ada suka terhadap Islam dan tamadun Melayu, karena literasi-literasinya kan udah banyak Bapak kasih nih. Kita bisa meneliti tentang Melayu yang ada di Rokan Hilir. Karena Bapak pun Bapak sendiri mencari literasi tentang Melayu-Melayu ini yang banyak itu menulis adalah memang orang Malaysia. Nah, itu pula ya, memang literasi-literasi yang diakui atau jurnal-jurnal dan buku-buku yang diakui secara internasional itu ya memang orang Malaysia banyak meneliti tentang ini. Jadi kata tamadun itu ya digunakan di dalam tulisan keberadaan material sebuah masyarakat. Jadi sebenarnya ialah tamadun ditinjau dari sudut etimologi berasal dari kata madana dalam bahasa Arab madana yang merupakan verbal kata kerja merupakan perbuatan membuka bandar atau kota. Di sini ada nama bukan baru ya namanya Bandar Senapelan dan yang lain-lain. Nah, pertanyaan Eka tadi, apakah kerajaan Melayu masih ada? Ya nggak ada lagi, cuma tinggal sejarah. Cuman kalau di Malaysia keberadaan-keberadaan kerajaan itu masih diakui oleh negara dan masih mendapat hak istimewa. Ada beberapa kerajaan sehingga waktu itu pusat kerajaan yang pindah ke Lingga itu, maka los lah di mana itu di Negeri Sembilan di mana tuh Malaysia. Waktu itu ada rajanya pindah ke Riau Lingga dan saat itu Malaysia merdeka, mereka tidak mendapatkan hak itu, cuma beberapa kawasan mendapatkan hak istimewa itu. Tapi sekarang masih diakui. Berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia, kan banyak di Nusantara ini kerajaan-kerajaan. Ya, kalau memang keturunan raja, ini cara contoh saja ya, Mama. Ini saya ini pewaris atau ibaratnya adalah keturunan raja dari kerajaan A itu. Ya, kalau memang mencuri ayam, mau tidak mau ya ditangkap juga oleh polisi atau cuman lepel polsek aja tuh selesai. Jadi tak ada hak istimewanya lagi. Berbeda dengan Yogyakarta. Kalau Yogyakarta beda ya. Itu negara masih mengakui hak istimewa mereka. Daerah istimewa Yogyakarta jadi gubernur ya harus orang dari kerajaan. Kalau di Riau jadi bupati Siak aja kan nggak harus orang kerajaan. Pak Samsuar juga pernah jadi bupati di Siak. Malah aslinya orang Jumbrah. Sekarang Pak Alpredi ya tidak keturunan kerajaan. Jadi tidak seperti di Yogyakarta. Jadi maaf maaf cakap kalau sudah ditanya Eka itu apakah kerajaan Melayu itu ada? Dia tidak ada lagi di Indonesia. Tidak mendapat eh, perlakuan istimewa lagi. Kalau Jogja ya masih. Jogja tuh masih tuh.
namanya saja daerah istimewa Yogyakarta. Jadi mereka sebenarnya jadi sebuah kerajaan, mereka bergabung dengan NKRI dengan hak-hak istimewanya. Maka agak sulit, termasuk aparat penegak hukum tidak begitu leluasa kalau di sana. Dan rakyat jangan bercita-cita mau jadi gubernur di Jogja, karena sudah diatur oleh undang-undangnya yang jadi gubernur itu ya harus orang keturunan kerajaan itu, raja di kerajaan Yogyakarta itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, namanya. Ya gubernurnya itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi banyak hal-hal yang harus kita ketahui tentang pusatnya dulu. Nah, ini pusat Islam dan Tamadun Melayu ini ya. Ini ada semacam tulisan tentang warisan Sultan Muhammad Riyad Shah. Ini kerajaan Riau Lingga ini ya di pertama abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Nah, jadi siapa pemimpinnya waktu itu namanya Sultan Mahmud Riyad Shah. Memang berkembang di Lingga itu pusat peradaban Melayu. Ya sebenarnya terjadinya di Riau di Kepri itu ya karena mungkin ada konflik internal di kawasan Semenanjung Malaysia Malaka itu pusat pemerintahan berpindah ke Riau Lingga. Jadi ya dapatlah nama situ. Jadi sempat jadi pusat gitu hanya karena perpindahan saja. Setelah itu kembali lagi ke arah sana, ya tinggal lagi. Tapi sempat menjadi pusat tamadun Melayu Islam. Nah, tapi yang penting kan dalam pelajaran kita Islam dan tamadun Melayu. Jadi sebenarnya di mana pusatnya dulu tamadun Melayu itu ya? Di Kerajaan Riau Lingga. Nah, senang saja jawabannya. Pada abad ke-19. Siapa rajanya? Sultan Mahmud Riyad Shah. Nah, begitu saja jawabannya. Sultan Mahmud Riyad Shah. Kemudian juga eh, banyaklah syair-syair. Banyak itu dan yang terkenal juga dalam dalam eh, syair-syairnya ada Raja Haji, Raja Ahmad Engku Haji Tua. Nah, banyak tuh karya-karyanya memang berkembang di sana. Karya-karya sastra, karya-karya yang lainnya. Kemudian banyak lagi karya-karya cakap-cakap rampai-rampai bahasa Melayu Johor gitu umpamanya. Banyak ya karya-karya yang lahir di sana. Jadi buktinya sebuah pusat. Nah, ini kan kejayaan itu menghasilkan karya. Kalau menghasilkan karya berarti memang di sana oh, berkembang gitu. Jadi pemerintahannya. Jadi jangan jangan kalian sangka ada apresiasi budaya umpamanya di saat sekarang. Itu sangat penting untuk masa depan sebuah negara. Karena kalian tahu tidak dekat bandara, yang lapangan udara yang bandara Pekanbaru yang lama itu, Patriot ini kan mau keluar bandara itu, bandara lama, mau keluar itu kata-kata budaya dibuat di gerbangnya. Jadi budaya itu menjadi identitas bangsa. Memang awal-awalnya ya kalau budaya kita pertahankan, bangsa ini nggak akan bisa dihancurkan orang. Karena kekuatan budaya itu memang mengakar. Makanya seorang patriot yang pakai pesawat tempur, nah, dia mempertahankan budaya itu. Ini budaya kami. Nah, intinya ke sana. Jadi militer nengoknya ke budaya, nah, gitu. Jadi jangan jangan kalian kalian anggap nih pelajaran ini remeh, penting. Jadi kesimpulannya, di Tamadun Melayu telah terwujud dalam waktu yang sangat panjang. Jadi puncak pertama Tamadun Melayu terjadi pada masa kerajaan Sriwijaya ya tadi ya, dengan Tamadun Melayu Buddha. Nah, jadi jangan bilang zaman Sriwijaya itu Islam, belum. Tapi puncak kejayaannya sudah terjadi. Waktu itu Tamadun Melayu Islam mencapai puncak pada kerajaan Riau Lingga. Jadi
puncak kedua tamadun Melayu itu pada masa kerajaan Malaka ya, yang telah menjadi tamadun Melayu Islam. Tamadun Melayu Islam mencapai puncaknya pada gemilang kerajaan Rio Lingga. Jadi kerajaan Malaka, Malaka kan tidak di kita. Nah, tapi pusat kerajaan di sana sempat pindah ke Riau Lingga, jadi otomatis berkembang juga di sana. Sama. Jadi perintis permajuan kebudayaan Melayu pada masa kerajaan Riau Lingga itu dia begini, Riau Lingga Johor Pahang. Nah, seperti itu. Jadi apabila ada pusat kerajaan berpindah-pindah di sana sebenarnya satu. Itu saja kerajaannya, tapi pusat pemerintahnya berpindah-pindah. Ya mungkin faktor internal, faktor keamanan dan lain-lain. Yang terkenal itu adalah Sultan Muhammad Riyad Shah. Nah, sekarang nama dia diabadikan Sultan Mahmud Riyad Shah. Jadi pada pembahasan pemerintahan, bahasa Melayu telah mencapai taraf kemajuan sama dengan bahasa-bahasa Eropa. Jadi kan benar kan? Bahasa Melayu di sana menjadi sebuah bahasa yang diperhitungkan di dunia. Jadi bahasa Melayu telah mencapai taraf kemajuan. Nah, maka disitulah Bapak curiganya memang bahasa Indonesia ini dari sana itu asal muasalnya. Dari kerajaan Riau Lingga ini. Maka sebagian ahli menyebut bahasa Indonesia itu berasal dari Riau ya dari sini. Kerajaan Riau Lingga ini. Dia pengaruhnya dari mana? Sama dengan Malaysia. Maka kita dengan Malaysia itu satu rumpun. Memang mirip bahasa kita. Jadi ini sudah diakui oleh orang Eropa ini waktu itu. Memang pengamat Barat, nah, semuanya itu berkat diterapkannya adab dan santun berbahasa bagi seluruh rakyat di dalam kerajaan. Oh, jadi Baginda membangun kawasan yang aman, damai, tenang, dan sarana dan prasarana sangat baik, baik di Lingga maupun di Pulau Penyengat. Nah, kita pernah dengar ada Pulau Penyengat kan? Di sana Indra Sakti. Jadi begitu pula capaian kemakmuran negeri. Nah, di sana ada yang bertanyakan lagi? Jadi kesimpulannya seperti ini. Pertemuan keenam ini, pusat perkembangan tamadun Melayu itu jadi sudah berkembang dari sejak awal kerajaan Sriwijaya. Kemudian itu tamadun Melayu Buddha. Nah, itu saja perlu ditanamkan di dalam pengertian ini. Lalu yang tamadun Melayu Islamnya kapan? Ya kerajaan Riau Lingga itu memasuki abad ke-19. Namanya rajanya waktu itu Mahmud Riyad Shah. Jadi otomatis kalau memang Sultan ini Mahmud Riayat ya Riyad Shah ini memberi perhatian khusus, ya otomatis kebudayaan itu akan maju. Ini begini ya, sepertinya kalau umpamanya ini kita bawa dalam contoh sekarang, kalau di Rokan Hilir umpamanya, kita tidak kita tidak sadar eh, pengaruh-pengaruh kebudayaan asing umpamanya itu memang secara tidak langsung itu mempengaruhi generasi muda. Gen Z sekarang tidak hanya di Rokan Hilir, mungkin di berbagai wilayah, ya pengaruh internet, otomatis banyak generasi-generasi muda yang mengikuti gaya hidup orang barat pokoknya. Jangankan itu, anak yang masih balita, kalau ada umpamanya di TikTok lagu barat yang baru, mereka hafal. Maka lebih pasti dari kita berbahasa Inggris, menirukan gaya-gaya joget-jogetnya di TikTok itu. Nah, jadi berbeda ya dengan zaman dulu, pengaruh kebudayaan itu di kawasan kerajaan sampai ke rakyat. Kalau sekarang tak ada lagi yang namanya kerajaan, tak ada lagi yang namanya pengaruh pemerintah bisa mengontrol karena ke dalam kamar anak-anak internet masuk dan dia bisa nonton apa saja. Oke, kita kaitkan ke sana ya itu mungkin sebagai mahasiswa bisa berpikir lah ya macam mana lah ya menghadapi keadaan ke depan jika memang generasi kita seperti ini ya. Nah, itu maksudnya bagian dari capaian materi perkuliahan kita.
Kita tidak boleh melupakan yang namanya sejarah ini, Islam dan tamadun Melayu ini. Jadi jangan jangan sangka Islam langsung berjaya, tamadun Melayu Islam langsung berjaya diawali oleh tamadun Melayu Buddha terlebih dahulu. Kemudian diambil alih, ya tergantung pengaruh kekuasaan itu yang Bapak bilang tadi. Kalau memang rajanya Islam, rakyatnya otomatis Islam. Kalau rajanya beragama Buddha, ya rakyatnya banyak Buddha itu. Nah, tapi sekarang dunia internet, biarpun negara kita presidennya atau mak berbicara gubernurnya di sebuah daerah, bupatinya umpamanya Islam, anak-anaknya terkadang terpengaruh oleh internet, terkadang berbudaya Korea lah, berbudaya Barat lah, kehidupan tidak tidak bisa dikontrol lagi. Maka dari itu kita sama-sama harus bisa memahami kalau dalam Islam dan tamadun Melayu kita ingat, oh waktu dulu bisa aja ya semasa kerajaan Riau Lingga. Mengapa sekarang tidak bisa? Seperti pertanyaan Eka tadi, apakah masih ada kerajaan Melayu itu Pak? Nah, itulah ada sih ada keturunannya kayak kerajaan Siak. Kan siapa yang perga? Nih di judul koper ini kan gambar kerajaan Siak yang masih berdiri kokoh. Tapi kerajaan Siak mereka memiliki kehidupan sendiri di sana di internal mereka, tapi negara tidak memperlakukan keistimewaan tertentu kayak di Yogyakarta. Jadi Bupati Siak saja tidak keturunan raja. Di siapa saja yang dipilih, ini sekarang lagi mau pemungutan suara ulang ini antara Pak Alfredi dengan Bu Apni tanggal 20 atau tanggal 22 nih ya. Pokok tanggal 20-an inilah karena selisih suara sedikit. Nah, jadi tidak tidak orang kerajaan lagi yang berkuasa di sana. Jadi intinya kerajaan Melayu ya udah tereliminasi oleh NKRI. Nah, gitu ya Kak. Jadi kalau kalau memang setelah ini materinya kita selesai, ini kan udah mau asar, berarti udah masuk kita ke 6 pertemuan. Besok jam 2 lagi ya kita masuk pertemuan 7 dan 8. Jadi dengan demikian memang ini kita perkuliahan agak capek nih ya dari pagi sampai ini mau jam setengah 4 nih kan. Memang capek juga apalagi kita puasa. Tapi nggak apa-apa lah demi ilmu pengetahuan dan kita sama-sama belajar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Nah, silakan Eka. Soalnya saya pernah dengar ada pepatah yang mengatakan makanan yang tak bisa kita makan tapi bisa dilihat adalah pengetahuan. Jadi, Maksudnya mungkin ilmu itu tuh bisa kita cerna dan bisa kita pahami juga, Pak. hmm, ya memang. Jadi kalau umpamanya dia intinya perkuliahan ini kalau disuruh Zoom ya kita gabung, join. Ini kan kalau ada yang tidak join, Bapak rasa kalian yang lebih join ini Bunga Lestari, Eka Putrayana, Herpiana Sution, Mita Wulandari dan yang lain-lain tadi yang udah join juga, tentu ilmunya berbeda dengan yang tidak ikut join. Meskipun nanti ada materi PDF-nya Bapak kasih, ada kalau ada link-link buku literasinya Bapak kasih, tambah nanti Bapak kasih videonya, tapi kadang-kadang kan yang ikut kuliah lebih lebih paham karena berinteraksi langsung. Apalagi kalau kayak Eka, kalau ada yang terasa langsung ditanya, kan enak kita perkuliahan ada feedbacknya. Kalau kita diam-diam saja, kadang Bapak pun tidak tahu apakah ada yang terasa dari materinya atau yang tidak sama sekali. Tapi kalau ada feedback berarti menyimak itu saja kan. Nah, yang tidak ada pertanyaan ini Bapak curiga juga nih apakah ditutup audionya dengan videonya mereka pergi masak itu Bapak tidak tahu nih ya. Mudah-mudahan saja tidak kan, mudah-mudahan saja mendengar. Mita masih monitor? Erpiana masih kan? Nah, itu terbuka audionya Bapak dengar tuh. Bapak nampak dari sini. Oke, sebentar lagi waktunya mau habis. Maka kita lanjutkan perkuliahan besok ya.
untuk pertemuan ke-7 dan ke-8. Jadi untuk absen, Bapak kan sudah foto-foto nih atau nanti di link video itu juga nampak siapa-siapa yang ikut, siapa-siapa yang tidak. Nanti Bapak sandingkan dengan foto-foto, nanti tekan absennya apabila nanti lembar kertas absennya nanti kalau ada yang kita ke kampus ya. Oke? Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih ada waktunya semenit dan bentar lagi